Alhamdulillah kita baru saja acara tasmiyah di tadi pagi ya. Sudah dua kali. Maksud dua kali. Sekarang ini kita insyaallah membahas kitab Sirrul Asrar lah. Jadi Sirrul Asrar ini artinya rahasia di atas rahasia. Yang tukang tulis adalah Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Karena kewalian beliau ini dari beliau jadi wali sampai sekarang beliau tetap wali, rajanya wali. Jadi kalau seandainya ada raja wali itu masih di bawah beliau. Di dunia ini rata-rata raja wali yang membaiat beliau, yang ngajarin. Tapi ngajarin beliau adalah lewat roh. Roh sama roh, jundun mujannadah adalah bagaikan satu pasukan. Jadi kalau ada aulia Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai maqam yang sangat tinggi di dunia ini, berarti beliau yang punya tukang baiat yang meresmikan. Nah, yang ini kita bacakan kitab beliau tentang bab haji syariat dan haji tarekat. Nah, di musim haji Bangla. Bismillahirrahmanirrahim. Fi bayanil haji wa syariati wa tariqati. Al-hajju ala naw'aini, hajju syariah wa hajju tariqah. فحج الشريعة بحج بيت الله تعالى بشرائعه وأركانه حتى يحصل سبب الحج، فإذا نقص شيء من شرائعه نقص ثواب الحج. لأن الله تعالى أمرنا بإتمام الحج بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. Nah, jadi di sini haji itu ada dua. Ada haji secara syariat. Mungkin kita pada seberkaan bisa haji syariat. Paling kada kita haji secara tarekat. Kalau haji syariat kita tahu yaitu tulak ke Makkah. Kemudian ada syarat-syaratnya dan ada rukun-rukunnya. Itu haji. Dan hasilnya adalah mendapatkan pahala haji. Pahala haji adalah sama orang tua baru lahir daripada perut ibunya, jadi kada berdosa. Nah, orang yang bulik tuh, maka disunahkan kita tuh apabila orang bulik dari haji, secepatnya kita sambut bersalaman, kemudian berpeluk-pelukan. Itu sunnahnya, supaya kita dapat barakat daripada orang haji. Faida naqasa syai'un min syaratihi naqasa haji. Apabila syarat dan rukunnya itu kada terpenuhi, maka kuranglah pahala daripada haji. Pahalanya, ganjarannya berkurang apabila syarat dan rukunnya kada dipenuhi. Wa'atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak pembahasannya tentang syarat dan rukun-rukunnya haji. Maka ujah ulama, ada wajib kita mempelajari ilmu haji, apa kada haji, anak haji. Tetapi kalau mempelajari syariat haji tarekat itu wajib. Nah, kalau ilmu haji kita ini kada berangkat haji, maka kada wajib, sunnah aja. Tetapi kalau orang hendak berangkat haji, mungkin tahun ini atau tahun depan, itu wajib mempelajari ilmu haji. Tetapi untuk mempelajari haji batin itu wajib lawan diri kita. Seperti mana semalam berwudu
itu ada yang syariat dan ada wudu tarikat. Ada sholat namanya sholat syariat dan ada sholat tarikat. Jadi apabila orang tersebut hendak tahu tentang bersuci abadan abadi, yaitu harus mempelajari namanya wudu tarikat. Kalau orang hendak tahu sholat daim, sholat balawasan semasih ada besi akal, maka harus mengetahui namanya sholat tarikat. Dan begitu juga puasa itu ada juga puasa syariat dan ada juga puasa batin. Kalau puasa batin yaitu menahan hatinya daripada sifat takabur, sifat ujub, sifat dengki dan macam-macamnya yang merusak hati daripada seseorang tersebut. Maka puasa daripada batin ini adalah wajib hukumnya bagi orang kaum muslimin dan muslimat. Kalau sampai ada tergelitik hatinya ujub, maka orang ini bakal kafiran. Ujub Pak, mengaku Tuhan. Jadi ujungnya orang tersebut adalah syirik daim namanya, syirik terus menerus di hatinya. Makanya puasa itu wajib hukumnya puasa batin. Walaupun ada puasa sunat, tetapi orang tersebut mengamalkan puasa batin itu lebih afdal lagi daripada puasa sunat, akan tetapi hatinya kada puasa. Nah, yang selanjutnya adalah haji batin lagi. Wa amma haji tariqah fajaduhu wa rahilatuhu awalan al-mailu ila sahbi talqin wa haji minhu summa mulamajati dzikri bil lisan wa mulahajati ma'nahu hatta tahsul hayatul qalbi lahu. Adapun haji tariqah, haji tarikat adalah sangunya perjalanan, adalah sangu pertama nih. Sangu pertama orang hendak haji batin adalah dia hakun mendatangi guru dulu sangunya. Al-mailu ila sahibi talqin. Nah, sahibi talqin adalah pertama kali inya hakun berguru dulu. Wa akhrijihi minhu, dan kemudian mengambil ilmunya ataupun amalan daripada seorang guru. Itu yang pertama. Yang kedua, mulamajatil zikri bil lisan, kemudian mengamalkan daripada amalan dan istiqomah. Kemudian mulahajatul ma'na hatta tahsula hayatul qalbi lahu. Ketika sudah mengamalkan daripada amalan daripada seorang guru tadi, amalan tersebut bisa menghidupkan hati. Hatinya itu bisa hidup. Tandanya hidup adalah senang beramal. Tandanya hidup hatinya adalah suka dengan perkara yang terpuji hatinya. Tandanya hidup hatinya adalah hatinya tuh senang dengan kebaikan. Tandanya hatinya hidup adalah hatinya itu senang dengan ulama amilin. Summa istagilu bijikril batin hatta yasbigilu majid asma sifat. Kalau orang tersebut sudah hatinya bersih,
sebab mengamalkan daripada perguruannya, maka menyebabkan hatinya jadi bening. Nah, jadi bening hatinya tadi, kalau seseorang itu sudah terbuka hatinya, maka hatinya nanti suatu saat akan mendapatkan asmaul azam daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti orang ini akan namanya dimarifatakan. Fatazhuru ka'batu sirri bi anwar sifat kama amara Allah taala Ibrahim wa Ismail alaihissalatu wassalam bi tadhhiril ka'bah awalan. Jadi apabila lah hati hamba tadi sudah bening hatinya, maka bahasa agak kasar, yaitu Allah Subhanahu wa taala itu bersemayam di hati orang tersebut. Jadi hatinya menjadi Ka'bah. Apabila hatinya bening, apabila hatinya syarat dan rukunnya sudah dipenuhi, maka hatinya tuh seakan-akan berkalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diinginkan, apa yang dikehendaki, apa yang dihajatkan langsung terkabul. Apabila hatinya sudah jadi Ka'bah, jadi tempat Allah Subhanahu wa taala berada. Setiap hari sidin ini beramal ya, kadang mengikuti orang lain lagi, kadang umpatan, akan tetapi hatinya langsung mendengarkan Allah Subhanahu wa taala berkalam-kalam di hatinya. Yang bahasa kita adalah orang tersebut dapat petunjuk ataupun dapat hidayah, atau disebut juga dapat ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Ilham. Jadi ilham ini ada namanya perasaan saja, tiba-tiba diarahkan, itu ilham. Ada juga yang disebut ulama adalah khatar, ada juga. Nah, ada juga sidin ini mandang ngarakan di hati itu ada suara. Bahasa lain adalah disebut adalah khatib. Khatib suara tanpa rupa. Nah, bisa juga di hati sidin ini seakan-akan melihat, seperti mana melihat TV, seperti melihat, jadi ini dikuringakan, ditidurakan, atau ya qazah, antara tidur sama bangun, beliau ini merasa diarahkan, diberikan bimbingan. Nah, itu tergantung seseorang tersebut makamnya masing-masing. Nah, apabila sudah bening hatinya, bersih hatinya, kalau tingkatan tinggi, maka Allah Subhanahu wa taala kada jauh dalam sidin di hati. Kada jauh yang disebut al-muqarrabin tadi. Kada jauh. Kalau masih banyak berdoa, dimaaflah. Kalau masih banyak beramalan, masih banyak berzikir, itu menandakan kita masih jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Memuji-muji kan, berzikir, macam-macam, berdoa, banyak-banyak, berjam-jam, sampai bermalam-malaman, itu menunjukkan kita tuh jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah parah tuh ada lagi namanya basa-basi, hatinya sudah parah benar, sebelum berucap sudah takabur. Nah, itu yang menunjukkan parah dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut orang tersebut al-muqarrabin. Jadi al-muqarrabin ini itu adalah hamba Allah apabila sudah dimarifatakan.
ketika ada setiap hamba Allah Bang yang mukarrabin, ada yang abrar, ada solehin. Kalau mukarrabin ini ada parak benar, seakan-akan tuh ibaratnya kan ada hijab lagi, kan ada lagi hijab antara kan ada lagi. Bahkan dikatakan dalam kitab itu, kalau orang menyebut ya Allah, ya-nya itu kan menundukkan adalah, kalau bahasa ilmu nahwu adalah ya itu artinya nada, ismun nada, artinya memanggil dari jauh. Jadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala kada pakai nada lagi, kada pakai panggilan lagi, langsung ke inti. Nah, hatinya maksudnya lah ke inti. Jadi kalau pakai nada, pakai ya Allah macam-macam tuh dan menyebut macam-macam, itu menunjukkan diri kita tapi masih jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang sudah parah, kada ada lagi bahasa, kada ada lagi kata-kata, kada ada lagi pujian. Orang yang sudah parah kayak Pak, cukup isyarat saja. Isyarat paham sudah. Kayak orang pernah dulu laki bini di rumah kan, sudah mukarrabinnya kayak Pak, adalah perintah-perintah harus setiap hari. Paling-paling isyarat saja. Misalnya abahnya bulik dari begawi dengan kata-kata, kayaknya lapar bang ya. Nah, itu berarti isyarat kan? Kode ya. Karena sudah parah kan, tapi anak makan bang. Paham ini ya. Jadi kalau orang al-muqarrabin itu adalah orang tuh cukup dengan isyarat daripada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari orang al-muqarrabin ini mendapatkan ta'wil daripada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari orang yang mukarrabin ini mendapatkan, bahasanya itu adalah kepahaman yang bertubi-tubi. Baik kepahaman tentang hidup di dunia ini, bahkan kepahaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju yang jenjang lebih jauh lagi. Jadi kan kita ini jauh nih perjalanan lah antara orang biasa, orang awam menuju Allah Subhanahu wa taala itu kan sangat jauh perjalanan. Ujah ulama hampir 2 juta tangga atau 2 juta makam yang dilewati. Nah, apabila seseorang itu sudah al-muqarrabin, itu biasanya dibukakan satu persatu hijab ataupun kasab. Kasab ini adalah tujuannya bukan bermegah-megahan ataupun berungah-ungahan ataupun beragat bahasa Banjar. Ada. Maksudnya kasab ini adalah memudahkan untuk perjalanan. Mahindau, bahasa Banjar itu mahindau. Nah, sebuting kasab, kita buka. Perlu lagi kasab, karena kan ibaratnya kita menembus diri kita saja sekarang ini banyak yang kada paham. Menembus diri kita nih nah, banyak yang kada paham. Apalagi menembus namanya alam malakut. Menembus diri kita nih banyak yang kada paham. Dari minaz zulumat nah, zulumat kan kegelapan ya. Diri kita nih zulumat kan. Ilan nur tuh. Ilan nur sumber. Kemudian daripada ilan nur hanya malakut, hanya jabarut, hanya lahut, alam tajrib dan lain-lain sebagainya. Diri kita nih nah, makanya banyak ulama-ulama mengarang kitab-kitab itu tentang adab ataupun suluk. Tujuannya adalah supaya mengenal diri. Mengenal diri jadi dulu tuh.
Karena apabila orang tersebut sudah mengenal dirinya, itu ibaratnya lawas-lawasnya nanti akan mengenal Tuhannya kan gitu. Mana arafa nafsuhu faqad arafa rabbahu. Akan tetapi mengenal diri ini waktunya sangat panjang. Sangat panjang sekali. Yang mengenal diri ini bukan paham, bukan ilmu tauhid. Mengenal diri tauhid lain. Mengenal diri ini adalah roh yang mengenalkan diri dalam diri kita. Jadi roh kita ini terdiri dari bermacam-macam. Di badan kita nih ada bermacam-macam kan roh. Kemudian hati kita nih juga ada bermacam-macam. Hati orang tuh juga disebut namanya akal. Hati itu. Kemudian hati juga bisa disebut namanya nafsu. Hati juga bisa disebut namanya adalah roh. Hati juga bisa disebut namanya adalah sir. Nah, jadi ini penjelasannya dalam kitab Ihya Ulumuddin. Bab yang ketiga, kitabnya yang ketiga, jilid yang ketiga. Namanya kitab dalam Ihya Ulumuddin tersebut adalah kitab tentang merahasiakan tentang yang disebut hati. Ada di situ dipisahkan. Jadi kita nih kalau kita tahu lawan diri kita secara akal, kemudian secara roh juga harus tahu. Kena orang tersebut akan kenal dengan rohnya tuh kalau pandai lawan dirinya. Nah, kalau orang tuh sudah pernah berpandai lawan rohnya, berarti rohnya suatu saat nanti akan memberitahu lawan dirinya bahwa rohnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi dalam kitab Ihya Ulumuddin dikatakan tanda-tanda orang beriman, tanda-tanda orang yang beriman yang bagus imannya, sebelum dia meninggal dunia maka rohnya akan memberitahu lawan dirinya. Tanda-tanda orang yang beriman, yang benar-benar beriman lah, sebelum meninggal dunia dari dunia ini maka rohnya akan memberitahu pada dirinya bahwa pulang rohnya kenapa pada bahwa kurang lebih 1 minggu lagi engkau akan meninggalkan dunia. Pepandir kan itu tak? Nah, maka tujuan daripada orang mempelajari ilmu batin supaya meninggal dunia itu diberitahu sebelumnya. Itu aja. Akan tetapi kalau seseorang tersebut sudah al-muqarrabin, itu didahulukan diberitahu. Mungkin misalnya umurnya 80 tahun, ketika 40 tahun sudah diberitahu bahwa umur dia nanti 80 tahun. Jadi nanti meninggalnya umur 80 tahun. Nah, ada aja sampai kita. Ini bagi orang-orang yang sudah mengenal rohnya, bagi orang-orang yang sudah mengenal dirinya akan diberitahu. Tapi kalau untuk menembus, untuk diberitahu, ini memang agak sulit. Tetapi biasanya paling kadang sebelum ajal itu diberitahu, dilajari langsung, dilajari cara kulit, cara kulit itu dilajari. Yang melajari siapa? Allah Ta'ala langsung. Itu ada dalam kitab karangan Imam Al-Ghazali, di dalam kitab jilid masalah kita bersyukur wassabar. Di situ beliau menceritakan bahwa bagi orang-orang yang beriman yang belum dima'rifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala cara bulik,
Di situ Allah Ta'ala langsung turun melajari seseorang tersebut supaya hidupnya dan akhirnya kada sesat. Nah, itu tuh ada jaminan tak? Imam Ghazali berkisah. Nah, jadi bagi orang-orang yang sudah hatinya bersih, maka hatinya menjadi tempat Allah Subhanahu wa taala bersemayam. Itulah yang disebut adalah haji tarekat. Fatazuru Ka'batus Sirri bi anwaris sifat kama amara Allah Ta'ala Ibrahim wa Ismail bi tahril Ka'bah awalan kama qala Allah Ta'ala wahidna ila Ibrahim wa Ismail antahira baital ta'ifin. Jadi apabila seseorang tersebut sudah Ka'bah hatinya jadi Ka'bah, dari tempat Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya memancar nur sifat Allah Subhanahu wa taala. Arti kata orang tersebut sudah berisi sifat Allah. Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, orangnya penyayang dan pengasih. Nah, orang itu berakhlak jadinya. Kalau ibaratnya kada berakhlak tapi mengaku Tuhan di hatinya, ada yang dimaksud di sini orang itu berakhlak akhirnya bahalak, dermawan, pengasih dan penyayang. Makanya si ini ibaratnya rancak mendoakan kaum muslimin dan muslimat karena ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, penyayang jadinya. Karena apa? Hatinya sudah menjadi Ka'bah. Kalau orang yang kada baik kan ibaratnya kada sesuai itu nah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala bahasanya tuh pahamnya bersemayam di dalam hatinya. Amun orang tuh kada baik, kada sesuai, maka di antaranya wali-wali Allah Subhanahu wa taala mereka adalah mempunyai sifat Ar-Rahman, Ibadur Rahman, alladzina yamshuna 'alal ardi hawnan idza khatama zahiru qalu salama. Al-Quran mengatakan hamba-hamba Allah yang mempunyai sifat kata Allah Subhanahu wa taala berjalan di muka bumi ini. Seandainya ada orang-orang yang zahir menyakiti dirinya, maka dia mengatakan, ya Allah ampunilah dia. Nah, ampunilah dia ya Allah, berikanlah dia pengampunan. Ya Allah berikanlah dia hidayah dan petunjuk ya Allah. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dilempari oleh orang-orang Taif sampai beliau berdarah, apa kata beliau? Allahumma fir ummati fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, umatku tuh kada tahu, kada paham, maka ampunilah diri mereka. Fa in tu'ajibhum fa innahum ibaduk. Seandainya engkau ya Allah mengajab daripada orang-orang Taif, sesungguhnya adalah hamba-Mu juga. Dan sesungguhnya engkau adalah maha bijaksana. Allahumma fir qawmu fa innahum ibaduk. Fala ubali. Kata beliau, aku tidak peduli. Fa illam takun 'alaiha ghadab. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak peduli ya Allah. Mereka menyakiti aku. Yang penting engkau enggak usah marahlah sama mereka. Nah, gitu. Aku enggak peduli sakit, enggak apa-apa. Kata Nabi kan. Yang penting engkau ya Allah jangan marah.
sama mereka. Nah, itu adalah Allah Subhanahu wa taala di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Ka'bah. Jadi kita nih ibaratnya kalau kita sudah bening hati kita, bersih hati kita, syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, maka hati kita pun menjadi Ka'bah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Ka'bah, berarti kita tahu diri. Dia maksiat, kita jangan langgar. Yang taat kita gawi, itu aja. Kalau tahu dong. Nah, tetapi ini adalah orang-orang yang menjadikan Ka'bah itu sebagai tempat Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan kita sambung minggu depan tentang haji tarekat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita sematlah. Bismillahirrahmanirrahim. Abdul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Allahu Allah, 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 Allah, Allah.
Allah, 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 Allah. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى السبيل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعمه وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله. تقبل الله منكم.